Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, Gudangnya Ilmu, teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan membahas ya lagi-lagi tentang soal SKB perawat di tahun 2024, dan ini juga bisa untuk P3K teman-teman ya, yang di tahun 2024 mau ujian juga ya. Nah, jadi ini sama-sama saja, soalnya memang berkutat di ya itu saja ya. Ada anak, manajemen, KMP, jiwa, dan lain sebagainya. Itu termasuk nanti semuanya di lingkup P3K maupun di lingkup SKB CPNS teman-teman ya. Oke, sebelum kita melakukan pembahasan tentang soal, alangkah baiknya teman-teman mohon dukungannya ya untuk subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang soal-soal ya P3K maupun SKB CPNS maupun P3K di tahun 2024 yang terbaru teman-teman ya, sesuai dengan kisi-kisi yang ada di Menpan RP teman-teman ya. Oke, tidak perlu lama-lama, langsung saja ya kita ke soalnya teman-teman ya. Oke, di sini ada seorang perawat sedang merawat anak dengan penyakit invaginasi. Manakah gejala yang sebaiknya perawat perhatikan pada anak tersebut? A. Diare, kemudian B. Feses berbentuk panjang seperti pita, C. Muntah proyektil ya, yang berlebihan. Kemudian D. Adanya darah dan lendir pada feses. Kemudian E. Diare bercampur lendir. Nah, ini proyektil ya, teman-teman ya. Oke, seperti biasa, kita akan kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir, mulai dari sekarang ya. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D ya, adanya darah dan lendir pada feses teman-teman ya. Oke, coba kita kaji ke dalam soalnya teman-teman ya. Jadi di sini ada seorang perawat sedang merawat anak dengan penyakit invaginasi. Nah, jadi teman-teman harus tahu invaginasi adalah ya. Jadi ini sama kayak intussusepsi ya, teman-teman ya. Nah, gini aja. Intussusepsi. Nah, ini sama ya, invaginasi dan intussusepsi ini sama ya. Jadi ini seperti di mana usus ya, usus ini masuk atau terlipat ya di dalam bagian ususnya. Nah, jadi terlipat ya teman-teman ya intinya. Nah, jadi kalau ciri-ciri dari invaginasi ini adalah adanya, yang pertama adalah adanya darah pada lendir pada feses ya. Kemudian muntah ya. Kalau muntah ini tapi tidak proyektil teman-teman ya, muntah biasa. Ya, karena mungkin terlipat ya. Jadi kayak asam lambungnya meningkat ya. Kemudian feses terbentuk panjang seperti pipa, ini juga tidak ya, teman-teman ya. Kalau diare juga tidak. Kalau diare bercampur lendir, ya. Oh tidak, ini ya. Karena tidak diare ya, adanya darah dan lendir pada feses. Jadi fesesnya itu biasa, teman-teman ya. Oke, jelas ya, teman-teman ya. Jadi mungkin nanti ada seperti ini ya. Invaginasi, intussusepsi itu seperti apa? Nah, seperti ini biasanya muncul ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini ada seorang perawat baru saja ya, kurang A ini, mengikuti, saya tambahi, mengikuti pelatihan kesiapsiagaan bencana. Nah, pernyataan manakah yang menunjukkan perawat telah mengikuti materi pelatihan dengan baik? Untuk poin I, perawat menguji kesiapan rencana dengan berpartisipasi dalam latihan dan simulasi bencana. Kemudian 2, perawat bukanlah bagian utama dalam sistem kesiapsiagaan bencana. Kemudian poin 3, perawat memegang peran penting pada sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana. Kemudian 4, perawat tidak perlu mengkaji efektivitas rencana setelah latihan
dan simulasi keadaan bencana. Kemudian perawat, poin 5, perawat membantu mengembangkan protokol tanggap bencana internal dan eksternal. Pilihan jawaban A, I, kemudian 1, 2, 3 ya. Kemudian B 2, 3, 4, kemudian C 2, 4, 5, kemudian D 1, 3, 5, E 1, 3, 4. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jadi kita kaji dahulu ya ke soalnya ya. Jadi seorang perawat baru saja mengikuti pelatihan kesiapsiagaan bencana. Nah, pernyataan manakah yang menunjukkan perawat telah mengikuti materi pelatihan dengan baik? Nah, kalau mengikuti materi pelatihan dengan baik, pasti tahu isi materi. Ya, jadi jelas ya. Pasti mengerti isi materi ya. Oke, coba ke poin 1 kita. Perawat menguji kesiapan rencana dengan berpartisipasi dalam latihan dan simulasi bencana. Nah, ini juga benar ya. Kemudian perawat bukanlah bagian utama dalam sistem kesiapsiagaan bencana. Ini jelas tidak ya. Karena di sini perawat seharusnya menjadi ya motor utama dalam kesiapsiagaan bencana. Otomatis yang kedua ini salah ya, teman-teman ya. Kemudian yang poin ketiga, perawat memegang peran penting pada sebelum, saat dan setelah terjadi bencana. Ini benar ya. Jadi memang untuk prosedur kesiapsiagaan bencana itu seperti itu ya. Kemudian poin keempat ya, otomatis yang pertama oke, kemudian yang kedua juga oke ya. Nah, berarti di sini ini nomor 2 berarti salah ya. Ini nomor 2, ada nomor 2 juga salah. Yang ada nomor 2 juga salah ya. Tinggal ini aja. 1, 3, 4 ya. Nah, coba yang keempat, perawat tidak perlu mengkaji efektivitas rencana setelah latihan dan simulasi keadaan bencana. Nah, ini ada tidak perlu, berarti otomatis salah ya. Karena di sini pelatihan adalah sebagai kesiapsiagaan bencana, berarti harus menguasai semua ya. Otomatis poin 4 tidak, berarti di sini juga salah. Berarti ada di poin D ya, 1, 3, 5 ya. Nah, coba kita lihat nomor 5. Perawat membantu mengembangkan protokol tanggap bencana internal dan eksternal. Nah, benar ya, berarti ya. Jadi ya jawabannya adalah D. Coba kita lihat. Oke, benar ya. Oke, gampang banget ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini teman-teman harus diulas lagi ya. Karena takutnya nanti ada lagi ya. Karena memang untuk CPNS ini seperti kayak UKOM ya, SKB-nya ini. Soalnya memang yang di sasarannya adalah yang fresh graduate atau yang masih muda-muda ya, otomatis ingatannya pasti banyak ya. Oke, perawat sedang menjelaskan klien tentang prosedur kolonoskopi ya. Perawat harus memasukkan dalam rencana penjelasan bahwa klien harus diberikan posisi apa selama prosedur. Posisi A, posisi sim kiri, B, posisi litotomi, C, posisi knices, kemudian D, posisi sim kanan, E, posisi dorsal recumbent. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah A ya, yaitu adalah posisi sim kiri teman-teman ya. Oke, kita akan bedah soalnya dahulu teman-teman ya. Jadi di sini ada perawat sedang menjelaskan klien tentang prosedur kolonoskopi ya teman-teman ya. Nah di sini ada kolonoskopi ya. Nah kita harus tahu kolonoskopi ini apa teman-teman ya. Nah jadi kolonoskopi sesuatu prosedur medis ya, medis nanti memeriksa usus
besar dan rektum. Nah, nanti di situ ada kayak tabung ya, tabung fleksibel. Nah, tabung fleksibel ini nanti ada kamera ya. Nanti akan terlihat untuk memeriksa usus besar dan rektum teman-teman ya. Nah, jadi kenapa kok di posisi SIM kiri teman-teman ya? Jadi di sini untuk posisi anatomi yang terbaik untuk termudah pelaksanaan pada kolonoskopi. Jadi SIM kiri ini yang paling pas untuk anatominya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kemudian kenapa tidak posisi litotomi? Nah, ini buat pengetahuan teman-teman saja, nantinya biar teman-teman juga paham ya, barangkali ada pertanyaan seperti ini ya. Jadi di sini untuk posisi litotomi ini adalah seperti ini ya. Jadi ini posisi berbaring ya, kemudian berbaring terlentang ya. Nah, di situ kemudian kedua kaki diangkat. Nah, kemudian dan lutut ditekuk. Lutut ditekuk. Ya, maaf tulisannya jelek ya. Jadi untuk biasanya untuk pemeriksaan objin. Nah, ingat-ingat itu aja teman-teman ya. Kemudian kniches ya. Kniches ini posisinya berlutut juga, berlutut ya. Kemudian dada menyentuh ya, dada menyentuh, kemudian di tempat tidur, kemudian bokong terangkat. Nah, nanti kepalanya diputar salah satu sisi. Nah, ini biasanya untuk mengatasi bayi sungsang ya. Sungsang ya, teman-teman ya. Oke, kemudian posisi SIM kanan. Nah, ini biasanya posisi miring kanan untuk memberikan obat anus biasanya, teman-teman ya. Miring kanan gampangannya ya. Obat anus ya. Kalau posisi dorsal recumbent ini apa, teman-teman? Yaitu adalah sini ya, nggak muat. Jadi di sini posisi berbaring terlentang. Nah, kemudian dengan punggung horizontal, kepala sedikit terangkat. Punggung horizontal ya, kepala sedikit terangkat. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini biasanya untuk persalinan atau pemeriksaan perut. Persalinan atau pemeriksaan perut. Pemeriksaan perut. Nah, jelas ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada perawat sedang mempelajari catatan klien yang mengalami penyakit Crohn. Manakah dari karakteristik feses yang akan dicari perawat dalam catatan tersebut? A. Diare. B. Konstipasi. C. Feses berdarah. D. Feses terus keluar dari dubur. E. Obstipasi. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah A ya, yaitu adalah diare ya. Jadi di sini kita kaji ke soalnya ya, perawat sedang mempelajari tentang klien yang mengalami penyakit Crohn. Nah, barangkali nanti muncul ya teman-teman ya. Nah, jadi penyakit Crohn ini seperti, nah kita tulis di sini ya, Crohn. Ini ada peradangan pada dinding sistem pencernaan. Jadi teman-teman juga harus tahu ya.
Nah, kemudian karakter fesesnya yang ada dari perawat dalam cara tersebut yaitu adalah diare, teman-teman ya. Jadi memang ciri-cirinya yaitu adalah diare ya. Kemudian ada kelelahan ya. Kemudian kram perut. Nah, ini ciri-cirinya ya, teman-teman ya. Nah, berarti poin B, C, D, dan E ini tidak ada, teman-teman ya. Ini bukan ciri khas dari penyakit Crohn ya. Jadi penyakit Crohn itu seperti diare. Jadi diare ya, teman-teman ya. Jadi nanti mungkin timbul kelelahan dan lain sebagainya. Jadi tidak berdarah, kemudian eh, konstipasi, obstipasi dan lain sebagainya ya. Oke, jelas ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Klien baru saja menjalani pemeriksaan komputer tomografi atau CT scanning dengan zat kontras. Pernyataan manakah yang memperlihatkan pemahaman klien terhadap prosedur pasca operasi? A. Saya harus minum cairan lebih banyak selama 1 hari itu. B. Saya tidak harus meminum obat selama 4 jam. Kemudian C. Saya harus istirahat dengan tenang selama 1 hari ini. Saya harus minum sedikit saja. Nah, kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa, teman-teman? Jawabannya adalah A ya, teman-teman ya. Jadi saya harus minum cairan lebih banyak selama 1 hari, teman-teman ya. Kita kaji ke soalnya, teman-teman ya. Jadi di sini ada klien baru saja menjalani pemeriksaan komputer tomografi atau CT scanning ya dengan zat kontras. Jadi ada zatnya ya. Jadi zat kontras itu dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Nah, nantinya akan ada pemeriksaan scanning nantinya di daerah tersebut ya atau di daerah tubuh tersebut. Nah, pernyataan manakah yang memperlihatkan pemahaman klien tentang prosedur pasca operasi ya. Jadi di sini saya harus minum cairan lebih banyak selama 1 hari itu ya, karena setelah prosedur CT scan sebaiknya mengurangi kegiatan rutin ya, kemudian pasien membanyakkan minum ya untuk mengganti kehilangan cairan akibat pewarnaan kontras, teman-teman ya. Jadi kayak cairan itu ternyata dia itu pewarnaan kepada pembuluh darahnya ya. Jadi memang untuk cairannya harus diperbanyak. Jadi poin A ini sesuai dengan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang di soal, teman-teman ya. Kalau saya tidak harus meminum obat selama jam ini tidak ya. Kemudian saya harus makan sedikit selama 1 hari ini juga tidak. Saya harus istirahat dengan tenang selama 1 hari ini juga tidak. Saya harus minum sedikit saja juga tidak. Jadi harus minum cairan lebih banyak ya untuk mengganti zat pewarna yang masuk ke dalam pembuluh darah ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya, teman-teman ya. Nah, di sini ada seorang perawat menekankan instruksi pada orang tua dengan anak yang mengalami skoliosis ya, dalam hal penggunaan korset atau penyangga tubuh. Manakah pernyataan dari orang tua yang perlu diedukasi kembali selanjutnya? A. Saya perlu memakaikan kain lembut di bawah korset. Kemudian B. Saya akan memberikan bedak di bawah korset untuk mencegah gangguan kulit. C. Saya perlu memotivasi anak saya untuk latihan sesuai dengan anjuran. D. Saya tidak perlu memberikan bedak di bawah korset karena akan menjadi lengket. Saya akan menganjurkan anak saya latihan secara teratur. Nah, kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa, teman-teman? Jawabannya adalah B ya. Saya akan memberikan bedak di bawah korset untuk mencegah gangguan kulit. Nah, kenapa kok poin B ya? Coba kita kaji ke soalnya ya. Jadi di sini ada seorang perawat menekankan instruksi pada orang tua dengan anak yang mengalami skoliosis. Nah,
Berarti skoliosis ini apa dulu teman-teman? Jadi harus tahu. Tidak harus menjawab saja ya. Nah, jadi kondisi tulang belakang yang tidak abnormal ya, bisa melengkung atau menyamping. Nah, makanya ini harus memakai korset atau penyangga tubuh ya. Nah, manakah pernyataan dari orang tua yang perlu diedukasi kembali selanjutnya? Berarti ini teman-teman? Mengindikasikan ketidaktahuan orang tua dan menuntun Anda untuk memilih jawaban yang pernyataannya salah, teman-teman ya. Jadi di sini manakah pernyataan dari orang tua yang perlu diedukasi? Berarti ini di sini perlu pemahaman kepada kalimat di bawah ini yang salah dan perlu diedukasi ulang ya. Nah, saya akan memberikan bedak di bawah korset untuk mencegah gangguan kulit. Padahal malah ini menimbulkan apa? Lengket ya. Ada bedak di bawah kulit ya. Nah, kemudian bisa iritasi ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi ini pernyataan yang salah, teman-teman ya. Kalau poin A, saya perlu memakaikan kain lembut di bawah korset, ini benar ya. Kemudian saya perlu memotivasi anak saya untuk latihan sesuai dengan anjuran. Nah, ini juga benar ya. Kemudian saya tidak perlu memberikan bedak di bawah korset karena akan menjadi lengket. Nah, ini benar ya. Kemudian saya akan menganjurkan anak saya latihan secara teratur, ini juga benar. Jadi otomatis jawabannya adalah B ya. Jadi lebih dipahami ya kadang-kadang teman ya. Jadi memang kadang menjebak teman-teman ya, harus memahami terlebih dahulu. Oke, jelas ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada dalam memberikan asuhan keperawatan kepada korban kecelakaan pesawat terbang yang masih hidup, respon klien manakah yang perlu diantisipasi? Untuk poin 1, kesulitan tidur, 2, merasa ketakutan, 3, merasa bersalah, 4, merasa mati rasa, 5, merasa tidak terpengaruh oleh kecelakaan tersebut. Untuk pilihan jawaban, untuk poin A 1, 2, 3, 4, kemudian B 2, 3, 4, 5, C 1, 2, 3, 5, kemudian D 1, 3, 4, 5, E 1, 2, 4, 5. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah coba teman-teman jawab ya. Oke bro, tulis di kolom komentar ya. Thank you. Jadi teman-teman kita kasih PR, ini gampang banget ya. Jadi nanti teman-teman jawab ya. Oke. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti untuk soal-soal latihan ini bisa keluar di SKB CPNS di tahun ini. Semoga teman-teman juga lulus semua. Saya doakan ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sejawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.